A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fid dharin amin ya rabbal alamin. Faslon, adapun ini itu ada suatu fasol fi ahkamil qasami, di dalam menerangkan hukum-hukumnya menggilir istri. Istri ya. Siapa tahu bisa ada yang berminat kan gitu. Jadi istilahnya itu sudah tahu caranya gitu. Wanususi. Semua amin ya, sing amin pengen tapi ra kelakon ya kan itu. Ora ana sing gelem ya kan. Walal mu'allif rahimahullah. Sing siji ketone gelem ya wedi, ya, takut ya kan. Menggilir istri dan juga perempuan yang berbuat salah atau dosa kepada suaminya, nusus itu. Al awalu, adapun masalah hukum qasam atau menggilir istri, itu tugasnya siapa sih? Itu min jihati zauji, dari arahnya istri, suami. Wasani, dan adapun masalah nuzus, atau yang jelek perbuatannya tadi, artinya tidak melakukan kewajibannya, itu min jihati zaujati, dari arah istri. Sebenarnya kalau dalam tata bahasa Arab itu tidak ada ya suami istri sebenarnya. Ini sudah bahasa yang baru, karena sebenarnya zaujun itu artinya pasangan. Untuk membedakan laki-laki dan perempuan, suami atau istri, maka yang zaujun dilafati atau kata-katanya bentuknya mudzakkar atau menunjukkan laki-laki. Kalau yang istri dia dikasih tak marbutoh, yang menunjukkan taknis atau perempuan. Nah, itu seperti itu. Maka nanti bisa diketarani, bisa ditandoi. Kalau zaujun suami, kalau zaujatun istri gitu. Jadi kalau gilir itu tugasnya suami. Kalau masalah nuzus atau purek bahasanya ya, itu urusan masalah membahas tentang istri. Wa makna nusuzuha, dan adapun maknanya pureknya istri, artinya ya nakalnya istri gitu. Itu irtifa'uha, larinya istri, an ada ilhaqi, dari memenuhi kebenaran, al wajibi, yang wajib, alaiha, bagi istri. Itu ya. Istri kok tidak mau melaksanakan kewajibannya, itu namanya nusus. Nanti ada hukum-hukumnya tertentu. Nah, makanya hadisnya tuh ngeri-ngeri ya kan. Bahkan andaikan suami minta di atas kendaraan harus dikasih, nah kan sampai begitu ya. Qala al-mu'allif rahimahullah, karena agak berat ini. Untung Pak Tamrin telap kan itu. Qala al-mu'allif, dulu rencana dipaketkan pakai botol PPO katanya kan itu, tidak jadi. Qala al-mu'allif rahimahullah. Qala al-mu'allif rahimahullah, sampai sana lah basi katanya kan, tidak jadi. Wa idza kana, dan ketika ada fi ismati syahsin, di dalam penjagaannya seseorang suami, siapa zaujani, dua orang istri, faksaro, maka lebih, la yajibu, maka hukumnya tidak wajib, alaihi, kepada suami, apa al-qismu, menggilir, bainahuma, di antara mereka berdua, au bainahunna, atau di antara istri-istrinya. Aslinya tidak wajib, aslinya kalau dia tidak terbiasa menggilir istri, nah kan gitu. Kalau tidak terbiasa tidak wajib. Nah itu. Nah, kata law a'rada, contoh Pak Guru Tamrin tuh tidak biasa, nggak wajib ya kan. Akhirnya yang satu telantar gitu. Kata law a'rada, sehingga ketika mendatangi siapa suami, anhunna, dari istri-istrinya, au anil wahidati, atau dari satu istrinya saja,
Falam yabit, maka tidak menginap siapa suami ingdahunna, di antara istri-istrinya, au ingdaha, atau salah satu istrinya, lam yaksim, maka tidak berdosa siapa suami. Jadi andekan kok Pak Tamrin umpama kan, sekarang ada yang di Jambi, umpama ada buka cabang di Kutoboyo, umpama kan, lah itu ndak ditungguin semua ya nggak apa-apa ya, itu. Jadi boleh salah satunya ditungguin. Walakin yustahabu, tetapi disunahkan. Oh manamin padahal ya wedi. Dari dulu ya udah dapat gitu. Qolal mu'allif rahimahullah. Padahal ya sudah ditawarin Datuk Kades, ditawarin Pak Sekdes, ya rawani-wani. Qolal mu'allif rahimah. Cemen. Qolal mu'allif. Pak Guru ndak yang nawarin wae. Kalau dia nawarin jangan tanya. Alayat li yaktilahunna. Jika kok tidak menyepikan siapa suami guna kepada istri-istrinya minal mabiti, dari menginap, walal wahidatu, dan juga tidak satupun istrinya aidon, dengan laki. Artinya ya dia boleh menginap di salah satu istrinya saja, ya boleh. Kalau memang tidak terbiasa untuk menjaga atau menggilir. Yang penting nafkah belanjonya dikasih gitu. Maksudnya besok ada caranya ya. Urusan belanjonya itu loh yang repot. Gilirnya kalau sudah terbiasa digilir baru wajib gilir gitu. Wah berat ya. Dari awal memang nggak usah digilir ya gitu ya. Untuk pajangan Pak Guru. Itu. Waya bita, gambarannya jika menginap siapa suami indahunna, di hitungannya para istri-istrinya, au ingdah, atau di salah satu istrinya. Wa adnai darajatil wahidati, dan paling sedikit serendah-rendahnya derajatnya satu orang istri, alla yakhliha, jika tidak menyepikan atau tidak, bahasanya itu apa ya, nganggurkan gitu loh, kepada istri kula arba'i layalin, dari 4 malam, an lailatin, dari malamnya. Ya, paling sedikit-sedikitnya gilir, masuk umpama kok udah digilir loh ya. Andekan kok punya istri 2 atau 3 atau 4. Andekan kok tidak digilir, seminimalnya 4 hari sekali itu harus ada didatanginya. Minimal itu. Telat Pak Guru. Kalau telat ya alhamdulillah ya kan. Wong sikok wae seminggu sekali. Ini tulisannya 4 hari sekali loh Pak Guru. Jangan sembrono loh ya. Kamu kadang 2 minggu baru balik. Coba. 4 malam sekali ini, paling sedikit-sedikitnya. Harus dikasih. Ini seminggu sekali balik ya kan. Sebentar pula itu. Tidak kecewa istrinya gitu. Wa taswiyatu, dan adapun menyamakan fil qasami, di dalam menggilir istri, baina zaujati, di antara istri-istrinya, itu wajibatun, hukumnya wajib. Kalau memang sudah digilir ya hukumnya menjadi wajib. Andai kan belum melakukan pergiliran, minimal dalam 4 malam sekali harus ada ditungguin. Itu Pak Guru ya. Kasihan. Iki wis kadang balik seminggu sekali ya kan. Sampai sana, ayolah Mas, ayolah Bang. Kesel, capek. Jangan. Raketang macam mana ya mbuh piye kon nyekel apa-apa ngono lah ya. Qolal mu'allif rahimah. Wa tatabiru, dan diibaratkan apa taswiyatu, menyamakan cara penggiliran, bil makani, dengan tempat, tarotan, di suatu waktu, habis zamani, dan waktu, ukhra, di pemahaman yang lain, maksudnya baik tempatnya ataupun waktunya. Amal makanu, adapun tempat, fayahrumu, maka hukumnya haram apa aljam'u, mengumpulkan baina zaujataini, di antara 2 istri, faaksara, atau lebih, fi masakinin, di rumah, wahidin, yang 1. Aslinya hukumnya haram.
Ya, istri 2 orang kok dijadikan satu rumah aslinya ya. Nggak boleh aslinya. Rato-rato nanti bertempur. Nah, ya. Rato-rato nanti yang satu tuh udah tahan Bang Firman. Yang satu Bang Firman tungguin di kamarnya umpama ya kan. Yang satu nganggur denger Bang Firman bludak, apa dak? Apa pusing dia? Udah boleh tambah dosa ya. Nah, tapi ini ada apanya? Ada rukhsahnya ya. Ada keringanannya ya kan. Umpama belum buat rumah 2 ikok ya illa birido, kecuali saling menerima. Nah, gitu loh ya. Tapi aku kalau jadi perempuannya tidak mau. Kecuali bojoku kiai pak ustad ngono aku dikon ngajar, nah monggo ya kan. Wah ini yang guru agama yang enggak normal loh. Maksudnya gajinya kadang-kadang normal. Apa mau apa ya diambil barokah. Lah kalau kiai atau ustad ya diambil barokahnya, nanti bisa membantu ngajar kayak apa ya kan. Oh itu. Nah ini barokahnya ndak ada ya kan. Duitnya ndak ada pula. Kalau mau oleh ngerepotin pula ya kan itu. Wes banyak minusnya. Kalau entah itu dibuat pesantren atau apa gitu mending ya kan, nanti ada manfaatnya, entah bantu ngajar atau apa. Nyari berkahnya atau apa. Lah itu yang dicari apa ya kan. Ulal mu'alif rahimahullah. Jadi itu nggak boleh ya, kecuali saling ridho gitu. Kalau mu'alif rahimahullah, masalah ridho itu yang repot itu namanya ridho, rela, puas artinya ya, terima gitu. Itu tadi aku kalau jadi orang Kutoboyo saya umumin ya kan. Kalau ndak dapat, ndak ada barokahnya atau duitnya ndak ada, jangan mau. Aku ngomong gitu kalau di Kutoboyo. Nyarokan orang wae kan. Anak orang enak-enak tidur di rumah mak bapaknya, makan santai apa-apa santai. Lah jadi bininya Pak Tamrin. Nyaro lahir batin ya kan itu. Nak beli kutang we payah ya kan. Lalu jangan mau kalau aku ngomong kalau orang Kutoboyo, jangan mau. Taruh nanti. Wa mazamanu. Dan adapun zaman atau waktu famalam yakun, maka jika tidak ada siapa orang tersebut itu harison, artinya tuh apa ya, terbiasa melek bengi lah ya, gilir bengi masalah umpamanya faimatul qasami, maka yang untuk pegangan di dalam menggilir istri fi haqqihi, di haknya orang yang terbiasa ibaratnya keluyuran malam. Maksudnya keluyuran malam tuh gilirnya tuh dari malam ini gitu. Itu al-lailati malam, wan nahari dan siang, tabiun yang mengikuti lahu kepada malamnya. Nah, ini umpama Pak Guru kan kulino tuh perutuan ya kan, nyakli laptop ya kan itu. Kulino melek bengi delalai dapat istri lagi. Nah, 2 atau 3. Nah, kan biasa melek bengi itu Pak Tamrin. Wah itu ya kudu gilir. Hari ini di Kutoboyo ya kan. Besok di Sekernan. Besok malamnya lagi entah di mana, di bawah kolong jembatan apa mana situ kan itu. Itu. Waman dan adapun barang siapa itu, karena ada siapa orang tersebut itu harison. Harisan terbiasa gilir seperti itu dari malamnya, faimatul qasami, maka adapun pegangan atau yang dijadikan pedoman dalam menggilir fi haqqi, di dalam haknya suami itu an-naharu siang, walailu dan adapun malam itu tabiun mengikuti lahu kepada siangnya. Umpama gini ngitungnya biasanya kok dari malam, ya malam siangnya berarti ngikut gitu. Umpama dia biasanya datang situ siang, berarti malamnya ngikut dan seterusnya wakada dan seterusnya itu. Nah kalau pas sudah begitu, sudah ibaratnya tuh terbiasa menggilir begitu, apa per malam, apa per 2 malam, apa per 3 malam ya kan, per jam kayaknya ya. Kalau potongannya Pak Tamrin tidak terlambat. Lagi pula kalau per jam takut dipecat ya. Kalau Ibrahim mana bisa kalau siang ya kan itu.
Beda kalau kita ya kan. Nak siang, nak malam ya kan. Asal sepi bahas kan gitu. Walayatuhulu, dan tidak boleh masuk siapa zauju seorang suami lailan di malam hari ala ghairil maksumi atas perempuan yang tidak ada jatah gilirannya lah bagi perempuan tersebut. Li ghairil hajati, kecuali karena adanya hajat. Kalau kok enggak jatahnya, ya enggak boleh datang ke situ. Nah, gitu ya. Ini nanti merajuk dari bini tua, ya, padahal jatahnya bini tua. Nah, karena dimerajuin buat kopi tidak dikasih, malah dikasih garam, ya kan? Suruh masak malah nasinya gosong, ya kan itu. Suruh buat teh malah ya dikasih garam, umpama. Merajuk caknya Pak Guru pindah ke Kutoboyo, umpama, dari Sekernan, umpama kan. Nah, itu tidak boleh. Akhirnya karena yang di Kutoboyo itu paham hukum, wah tidak boleh bang ke sini, tidak boleh. Kita sama-sama ngaji. Nah, balik ke sana. Nah, wah akhirnya di sini tidak mau, yang di sana tidak bisa. Akhirnya tadi, akhirnya mampir ke yang di bawah kok kolong jembatan, akhirnya gitu. Nah sudahlah, aku di bawah kolong jembatan sini wae. Syukur-syukur ada banjir nanti, ya kan? Jadi aku tidak pusing lagi kena banjir mati aku kan, gitu. Lalu enak kalau mati, kalau setengah mati ya kan, kan nyarokan tadi kan itu. Faingkana, faingkana, maka jika ada itu tidak boleh ya. Ya kalau kok keikhlasan dari yang punya hak diberikan umpama ya kan, sud ke apa mana, ke Sekernan Pak Guru ya, umpama sud ke sana, rupanya ay bang aku lagi tanggal merah, sanalah kasihkan ya ke Kutoboyo umpama, berarti ya boleh. Nah, cuman tadi berani pada dicelotu sama ya Kutoboyo tadi ya, sembrono kau. Aku tarik jenggotmu kau. Habis Pak Guru. Faingkana, maka jika ada apa datangnya tadi lihajatin karena adanya keperluan, kaiyadatin seperti membesuk, wanahwa dan sepadannya, lam yamna maka tidak dilarang minat dukhuli dari masuk ke istri yang tidak ada gilirannya. Jadi kalau kok ada keperluan ya boleh. Nah, contoh ngantar belanja atau mungkin katanya sakit umpama kan ditengokin ya kan, umpama hari ini jatahnya Kutoboyo Pak Guru, rupanya sana nelpon, Mas aku udah enak ini, datanglah umpama kan, yang sini juga bolehin, apanya nggak enak ini umpama kan. Ya kalau saya seran ya lain lagi ceritanya ya kan, terserah situlah. Yang penting kalau kok tidak ada keperluan, nah kurang bagus tadi. Artinya itu masalah adab ya. Kalau apa aslinya ya bebas ya namanya istrinya ya kan itu. Itu maksudnya kan ranahnya di ranah adil tadi ya. Wakinaidin, dan ketika itu ingtola, jika kok lama apa maksuhu diamnya, kodo maka mengkodoi siapa suami min naubatin madhuli dari gantinya masuk alaiha kepada yang di apa tadi umpama misal maksihi sepadan dengan diamnya atau ditinggalnya tadi. Contoh gini umpama harusnya kan jatahnya apa Pak Guru? Jatahnya yang Sekernan ya kan? Lah rupanya jatahnya Sekernan umpama 3 hari. Nah ternyata di telepon sama yang Kutoboyo, sini lah bang aku lagi tidak enak, kedinginan, demam umpama. Umpama ya kan harusnya kan jatahnya sana, jatahnya Sekernan itu 3 hari. Lah ternyata bener lah yang di Kutoboyo karena mungkin yang baru kan. Nah, ya itu harus ngodoi, ganti. Oh iya, dikiranya ida apa? Wah. Lah ini ingtola maksihi kodo minau batil madkhuli alaiha, maka harus ngodoi gitu ya untuk ganti diamnya dia di bini muda tadi, padahal jatahnya bini tuh tua. Nah, gitu. Jauh sembrono Bang Firman, berat ini urusannya ya kan itu.
Nah, qala al-mu'allif rahimahullah. Fa'in jamaah, maka jika mengumpulkan siapa orang tadi kodo, maka mengkodoi zamanul jima'i, waktunya jima, la nafsul jima'i, bukan sendirinya menjimaknya, ila ayak soro, kecuali jika sedikit apa zamanuhu, zamannya jima, falayaktihi, maka tidak perlu mengkodoi siapa orang tersebut. Artinya gini, umpama ini ya kan, biasanya bini tua jatahnya berapa jam lah umpama, itu dihitung. Jangan sembrono Pak Guru, siap-siap lah dari sekarang kalau memang nak berani ya kan. Nah itu harus sama sembrono. Jadi yang di sana kicil wes ya kan. Nah, di sini dekat dengan bapaknya, kakaknya minum jamu dilamo-lamoi, ya tidak bisa. Itu tidak adil namanya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Wa idza arada, dan ketika menginginkan siapa suami man kepada istri-istri fi ismatihi, di dalam penjagaannya suami, siapa zaujatun istrinya, as-safar kepada bepergian, akro'a maka mengundilah siapa suami bainahunna di antara istri-istrinya. Wa kharaja, dan bepergianlah siapa suami, ay safar pergilah siapa suami, bilati dengan istri, tahruju yang keluarlah bagi perempuan tadi apa al-qur'atu undiannya. Wala yakdi, dan tidak perlu mengkodoi siapa azwaju suami al-musafiro yang dalam perjalanan, lil mukhalifati muddati, lil mukhalifati bagi luangnya muddata safarihi, di dalam waktunya perginya, dihaban baik perginya. Nah, jadi umpama kan sudah diundi tadi, maka kan terus ditinggal tuh istrinya yang satunya atau yang dua, yang harusnya dapat apa tadi, jatah. Kalau tadi kan ngodoi kalau dia di rumah. Nah, kalau dia bepergian nggak perlu ngodoi, ada keringanan gitu. Yang dibahas, yang dibawa itu tadi, yang keluar undiannya gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah. Nggak boleh, harus ada undian biar adil ya. Qala al-mu'allif rahimahullah. Kebetulan yang diundi ya kan, yang keluar malah yang pencang. Yang pincang yang keluar ya kan. Rupa diajak jalan ya kan, pincang yang deglik gitu. Fa'in wasola, maka jika sampai apa maksudahu, maksudnya suami, wasoro, dan menjadi siapa suami itu mukim bi'an nawa, gambarnya jika berniat siapa suami iqomatan kepada tinggal mu'assairatan yang agak lama, awal safari di awal perjalanannya, au ingda wusuli maksudi, atau ketika sampainya maksud tujuannya, au qabla wusuli, atau sebelum sampainya, kodo maka mengkodoi siapa suami muddatal iqomati, apa namanya itu, masanya dia tinggal dia tadi. Insakana, jika kok tinggal siapa suami, al-mashubatu yang bersamaan, ma'ahu beserta suami, al-mashubatu perempuan yang bersama, ma'ahu beserta suami, fi safari di dalam perjalanannya. Kama seperti keterangan hukum kola yang sudah berkata siapa al-Mawardi, Imam al-Mawardi. Wa illa, jika kok tidak apa itu namanya, tidak tinggal, ya lam yakti, maka tidak perlu mengkodoi. Jadi gini, ini umpama perjalanannya tujuannya ke Jawa ya kan. Nah, di sana kok dia diam, tinggal, yang dipakai kok yang dibawa itulah, maka itu balik besok ngodoi. Yang dijajak perjalanan tuh diprekan ganti dulu, ngodoin yang ditinggal. Nah, itu begitu caranya. Angel nian nah beristri Pak ya, enggak kayak asal aku dulu ya. Gua sing kradak wae ya. Beda. Pakai hukum dengan tidak kan itu. Nah, pakai aturan dengan tidak kan gitu. Beda kalau di zaman kita dulu ya kan. Wa illa, jika kok tidak begitu, tidak tinggal dulu, ya lam yakdi, maka tidak mengkodoi. Amamum bedata rujui, adapun masanya kembali, fala yajibu, maka tidak wajib ala zauji atas suami, apa kodouha mengkodoi ba'dal iqomatihi, setelah tinggalnya suami. Kalau sudah netap lagi ya tidak perlu
mengkodoi. Tapi kalau dalam perjalanannya kok dia ada suatu urusan, kok dia melebihi batas waktu yang biasanya ditentukan tadi, maka dia harus ngodoi. Wa idza tazawwaja az-zawju jadidatan khassaha bisab'i layalin. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.